Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel Ismail Hasan, channel tentang Education and Islamic Study. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang analisis regresi linear berganda. Video sebelumnya kita telah memberikan tutorial tentang analisis regresi linear sederhana. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS 23. Sebelum kita melihat video tutorialnya, silakan teman-teman untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Jangan lupa subscribe dan like guys, karena subscribe itu gratis. Ambah hoho. Sebelum kita masuk pada tutorial SPSS 23 khusus untuk analisis regresi linear berganda, teman-teman kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan regresi linear berganda. Regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen atau variabel bebas, biasanya disimbolkan dengan X, terhadap variabel dependen atau variabel terikat yang biasa disimbolkan dengan huruf Y. Jadi konsep regresi linear berganda harus lebih dari satu variabel independennya atau dua variabel independen atau tiga variabel independennya, maka analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Selanjutnya, sebelum kita menganalisis, kita juga harus melihat contoh judul yang menggunakan analisis regresi linear berganda. Nah, contoh yang saya berikan di sini adalah pengaruh stres kerja dan kepuasan kerja terhadap prestasi kerja. Jadi, stres kerja adalah variabel independen. Kemudian kepuasan kerja variabel independen, jadi dua variabel independennya. Kemudian prestasi kerja variabel dependen. Jadi ada tiga variabel dalam contoh judul ini. Makanya kita menggunakan analisis regresi linear berganda. Rumusan masalahnya adalah, ini rumusan masalah hanya satu karena ingin langsung melihat, menguji secara simultan, secara bersama-sama antara variabel stres kerja dan kepuasan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Nah, jika ingin rumusan masalahnya 3, maka kita pertama-tama membuat rumusan masalahnya itu apakah stres kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja. Baru yang kedua, apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja. Dan yang ketiga, apakah stres kerja dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja. Untuk untuk menguji dua variabel, teman-teman sudah saya kasih contoh pada analisis regresi linear sederhana jika ingin secara menguji variabel ini secara parsial. Kemudian hipotesisnya pada judul ini adalah H0-nya stres kerja dan kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah stres kerja dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Kemudian analisis yang kita gunakan adalah analisis data regresi linear berganda. Setelah ini, pastikan teman-teman memiliki data hasil kuesioner atau data hasil angket yang sudah kita rekapitulasi seperti contohnya ini. Hasil tabulasi menggunakan skala Likert. Jadi dibuat seperti ini, nomor, kemudian nama responden. Ini contoh yang saya kasih, nama respondennya ini contoh saja.
Andi Fajar, Fajrul Rahman, Rahmatullah, Bombong, Takdir, Muhammad Anis, Eli, Wawan, Hasmiati, Ernur Hayati, Diarti, Leli Kadrianti, Irmayanti, Nurjana, dan Harmilawati. Jadi ada 15 respondennya. Kemudian di sini ada jenis kelaminnya. Kemudian stres kerja ini adalah variabel independen yang X1. Kemudian ada 5 pertanyaan, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini T ini adalah totalnya. Jadi jumlah dari 4 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 3 sama dengan 16. Ini adalah variabel stres kerja. Selanjutnya di kepuasan kerja atau X2 atau variabel independen yang kedua, ada 5 juga pertanyaan, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian T-nya ini adalah total atau jumlah dari butir-butir pertanyaan hasil angket yang telah diisi oleh responden. Sini ada 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Kemudian hasilnya atau totalnya 20. Kemudian variabel Y atau variabel dependen, di sini ada 4 pertanyaan, maka hasilnya 5 tambah 4 tambah 5 tambah 5 sama dengan 19. Nah, mengapa menggunakan nilai paling tertinggi, angka paling tertinggi angka 5? Karena kita menggunakan opsi jawaban, ada 5 opsi jawabannya menggunakan skala Likert. Nah, selanjutnya kita masuk ke atau membuka aplikasi SPSS untuk melakukan analisis regresi linear berganda. Di variable view, teman-teman ketik di variable view di sini X1, kemudian X2, kemudian Y, karena ada 3 variabel. Kemudian desimalnya kita kasih 0, kemudian label kita kasih label X1 itu stres kerja, X2 variabel kepuasan kerja, dan Y-nya adalah prestasi kerja. Nah, kemudian kolom elect kita kasih center supaya angka-angkanya berada di tengah kolom. Nah, setelah ini kita lanjut klik ke data view. Nah, di data view ini ada kolom X1, kolom X2, dan kolom Y. Kita ambil datanya dulu dari Excel. Kita ambil totalnya ini untuk stres kerja. Kita copy, simpan di X1. Nah, kemudian data X2 atau kepuasan kerja kita copy juga, kemudian kita pindahkan ke X2 di aplikasi SPSS. Kemudian kepuasan kerja, total kepuasan kerja kita ambil, kita copy, kemudian kita simpan di kolom Y. Nah, selanjutnya kita tinggal analisis. Nah, caranya untuk menganalisis regresi linear berganda, kita klik analyze, kemudian kita klik regression, nah, kemudian kita klik linear. Nah, makanya namanya analisis regresi linear berganda karena lebih dari itu. Kemudian untuk prestasi kerja kita klik ke kolom dependen. Ini jangan sampai terbalik, makanya Y-nya dependen, terikat ya, variabel terikat. Kemudian stres kerja kita klik ke independen, dan kepuasan kerja kita bawa ke. Nah, setelah ini kita tinggal oke. Nah, tidak usah kita lihat di statistiknya, tidak usah sudah. Kalau mau dicentang R-square change-nya juga bisa kita centang di sini untuk mendapatkan besarannya. Nah, setelah itu kita tinggal oke saja. Nah, gampang kan? Nah, maka muncullah data ini. Kita akan membahas
satu-satu di tabel ini, di tabel model summary. Nah, apa maksudnya angka-angka ini? Nah, di R, di tabel summary ini, nah, di dalam regresi linear berganda, nilai R sebesar 0,633 menunjukkan korelasi ganda stres kerja dan kepuasan kerja dengan prestasi kerja, ya. Kemudian nilai R square sebesar 0,400 menunjukkan besaran peran atau kontribusi variabel stres kerja dan kepuasan kerja mampu menjelaskan variabel prestasi kerja sebesar 40%. Tuh. Kemudian kita turun ke tabel ANOVA. Nah, di tabel ANOVA hipotesisnya, hipotesis stres kerja H0, stres kerja dan kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. HA-nya stres kerja dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Nah, yang mana yang diterima di sini? Apakah H0-nya yang diterima atau HA-nya yang diterima? Hasil analisis tadi di tabel ANOVA. Nah, di tabel ANOVA kita melihat di sini nilai SIG 0,047. Nah, jika nilai SIG ini lebih kecil dari 0,05, maka HA-nya diterima. Karena di sini nilai SIG-nya di bawah lebih kecil dari 0,05, nilainya ini kan 0,047, maka HA-nya yang diterima atau stres kerja dan kepuasan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Boleh juga kita bilang nilai probabilitas F hitung dalam regresi berganda sebesar 0,047 lebih kecil dari 0,05, menjelaskan bahwa hipotesis yang diajukan diterima, yang berarti variabel stres kerja dan kepuasan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi kerja. Oke, interpretasi tabel koefisien. Nah, analisisnya ini HA1-nya kan ini secara parsial. Stres kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Mana? Stres kerja nilai SIG-nya berapa? 0,018. Artinya stres kerja itu berpengaruh terhadap prestasi kerja. Kenapa berpengaruh? Karena 0,018 itu lebih kecil dari 0,05. Sedangkan kepuasan kerja itu tidak berpengaruh terhadap prestasi kerja. Kenapa? Karena lebih besar nilai SIG 0,058 kepuasan kerja daripada 0,05. Jadi ini nilai SIG-nya untuk kepuasan kerja itu lebih besar. Makanya tidak ada pengaruh khusus untuk variabel kepuasan kerja terhadap prestasi kerja. Akan tetapi jika bersama-sama, maka jika bersama-sama atau secara simultan, variabel prestasi kerja, variabel stres kerja dan kepuasan kerja secara bersama-sama mempengaruhi prestasi kerja. Jangan lupa subscribe dan like guys, karena subscribe itu gratis. Ambah hoho. Demikianlah video tutorial tentang analisis regresi linear berganda yang saya telah berikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, apalagi bagi teman-teman yang akan menganalisis datanya dengan menggunakan teknik analisis
regresi linear berganda. Semoga video ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Salam pendidikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.